Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabili Fadil Aziz dengan NIM 452000258. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu arus komunikasi. Arus komunikasi merupakan hal yang sangat vital dalam operasi sebuah organisasi. Semakin banyak person dalam sebuah organisasi membuat komunikasi semakin beragam. Begitu pula dengan semakin banyaknya informasi yang berputar, maka semakin kompleks komunikasi tersebut. Keragaman dan kompleksitas ini akan menjadi sebuah tantangan bagi organisasi untuk membuat komunikasi tetap sejalan guna mencapai tujuan perusahaan. Kesalahan komunikasi dalam penyampaian informasi bisa berakibat fatal apalagi jika berhubungan langsung dengan pekerjaan yang mengakibatkan tujuan dari organisasi tidak tercapai. Berikut 4 macam arus komunikasi. 1. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan dan juga penyampaian keluhan dan bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini adalah 1. Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja. 2. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan. 3. Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. 4. Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini adalah pemberian atau penyimpanan instruksi kerja, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan, untuk menyampaikan informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, dan juga sebagai pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah 1. Penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. 2. Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. 3. Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. 4. Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Yang ketiga ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah untuk menyampaikan koordinasi tugas sebagai upaya pemecahan masalah, saling membagi informasi sebagai umpan pemecah konflik, dan juga untuk membina hubungan melalui kegiatan bersama. Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah 1. Memperbaiki koordinasi tugas. 2. Upaya pemecahan masalah. 3. Saling berbagi informasi. 4. Upaya pemecahan konflik. 5. Pembina hubungan melalui kegiatan bersama. 4. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis staf biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran. Ini karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Karena terdapat banyak komunikasi lintas lainnya yang perlu berhubungan dalam rantai kebijakan organisasi untuk membimbing komunikasi lintas. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang arus komunikasi. Jika saya diberi amanah untuk menjadi pemimpin, saya akan memilih arus komunikasi ke atas. Mengapa arus komunikasi ke atas? Karena arus komunikasi ke atas, si pemimpin akan lebih dekat dengan anggota yang dipimpinnya, dan anggota pun akan merasa lebih nyaman. Kalau sudah merasa nyaman dipimpin oleh si pemimpin, anggota pun akan lebih semangat mengerjakan tugas yang sudah diperintah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.